Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ngatemiati, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1.1 A8 Modul 1.1 Koneksi antar materi. Ada 3 hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama, hanya transfer materi pelajaran. Guru hanya memberikan materi pembelajaran. 2. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Yang penting buku ini dan materi ini selesai saya sampaikan. Ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Saya memiliki kepercayaan bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya bagus, dan agar murid pintar, murid harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, saya juga melakukan pembelajaran. Yang pertama, tidak memedulikan apakah murid benar-benar paham. Yang kedua, hanya meminta siswa menghafal materi. Dan yang ketiga, sering merasa gagal, mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Saya mengira bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan kegiatan remedial, walaupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari sebelumnya. Hal itu bisa saya bantu dengan memberikan beberapa tugas kepada anak. Apabila tugas yang saya berikan tidak dikumpulkan tepat waktu, saya akan memberikan hukuman dengan menambah tugas awal dengan tugas yang lainnya. Dan saya baru menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan dapat membuat murid merasa terbebani dan menurunkan motivasinya mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Permasalahan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, yaitu meliputi aspek pembelajaran afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, budaya, dan kognitif. Selanjutnya, murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, mengembangkan pendapat, berkolaborasi, dan berkreasi. Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikannya masing-masing. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari Yaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya bukan satu-satunya sumber belajar. Bagi mereka, banyak sumber belajar lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid menjadi subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri dengan memperhatikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kodrat alam dan kodrat Yaman, mewujudkan murid yang berprofil Pancasila melalui proses pembelajaran yang merdeka, merdeka belajar. Saya tidak boleh hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial, emosionalnya. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Permasalahan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain dengan menyadari bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Mereka memiliki potensi, bakat, minat, dan karakter yang berbeda. Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Adapun yang dapat saya terapkan, A. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. B. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. C. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. D. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid, berusaha memberikan teladan baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Semoga video ini menginspirasi Bapak atau Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.